Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 Channel yang membahas tentang informasi dan soal-soal terupdate P3K. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate soal-soal P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, langsung saja ke soal nomor 1. Seorang guru menganggukkan kepala kepada siswa yang menjawab dengan benar. Ini merupakan jenis penguatan apa? Apakah A. Reinforcement positif, B. Reinforcement negatif, C. Punishment positif, atau D. Punishment negatif. Jadi reinforcement positif itu merupakan prosedur memperkuat perilaku di mana respon diikuti oleh penyajian atau peningkatan intensitas stimulus yang memperkuat perilaku. Contoh tepuk tangan, menganggukkan kepala, pujian, memberi hadiah, dan lain-lain. Nah, sedangkan resesmen negatif itu merupakan prosedur memperkuat perilaku di mana respon diikuti oleh penghilangan, penundaan atau pengurangan intensitas sebuah stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya itu memasang muka kecewa ataupun berhenti menegur dan lain-lain. Jadi menganggukkan kepala kepada siswa yang menjawab dengan benar itu merupakan jenis penguatan reinforcement positif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, pembagian terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Dan yang kedua, perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Dan tiga, melakukan penghitungan terlebih dahulu dari sebelah kiri jika diketahui pembagian atau penjumlahan. Dan yang keempat, pengurangan terlebih dahulu daripada pembagian. Dan yang kelima, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, pernyataan yang benar dalam operasi hitung adalah apakah yang A124, B345, C235, D125, atau yang E134. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, 1, 2, dan 5. Nah, kita bisa lihat pernyataan yang ini. Yang nomor 1, pembagian terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Nah, ini pernyataannya benar. Dan yang kedua, perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Nah, ini juga benar. Dan yang ketiga, melakukan penghitungan terlebih dahulu dari sebelah kiri jika diketahui pembagian atau penjumlahan. Salah. Yang keempat, pengurangan terlebih dahulu daripada pembagian. Ini juga salah. Dan yang kelima, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ini pernyataan benar. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang D, 1, 2, dan 5. Soal selanjutnya, pernyataan yang benar tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di mata hukum adalah apakah yang A merupakan sumber hukum tertinggi, yang B kedudukan hukum UUD 1945 di bawah Pancasila, yang C berada sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang D berada di bawah ketetapan MPR, E berada di atas keputusan presiden dan di bawah TAP MPR. Jadi dalam kedudukannya UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, yang artinya setiap produk hukum harus melandaskan UUD 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki. Yang pertama itu adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, ketetapan MPR. Dan yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan menteri. Dan yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi pernyataan yang benar itu tentang kedudukan undang-undang di mata hukum adalah yang A, merupakan sumber
hukum tertinggi. Soal selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestik, namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu apakah yang A menggunakan program audio dan modul, dan yang B menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket? Apakah yang C menggunakan metode ceramah diskusi tanya jawab? Apakah yang D menggunakan media audio, video, dan percobaan? Apakah yang E menggunakan modul dan PowerPoint? Jadi, anak yang bertipe visual bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya itu belajar dengan modul. Dan yang kedua, belajar video pembelajaran visual. Dan yang ketiga itu lewat PowerPoint, poster, diagram, dan lain-lain. Nah, sedangkan anak tipe auditori menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasinya. Nah, contohnya metode ceramah, dan yang kedua mendengarkan CD audio, dan yang ketiga mendengarkan cerita. Sedangkan anak tipe kinestetik perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Contohnya itu demonstrasi keterampilan tertentu atau praktik percobaan. Nah, kita coba perhatikan yang A menggunakan program audio dan modul, ini termasuk auditori dan visual. Dan yang B menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, itu termasuk visual dan visual. Yang C menggunakan metode ceramah diskusi tanya jawab, itu termasuk auditori dan audiori. Dan yang D menggunakan media audio, video, dan percobaan, itu termasuk auditori, visual, dan kinestetik. Yang E menggunakan modul dan PowerPoint, itu termasuk visual dan visual. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, jika ditunjuk sebagai ketua tim pengelolaan sampah yang berada di daerah padat penduduk, apa yang Anda lakukan? Apakah yang A memindahkan sampah di area jauh dari pemukiman, atau yang B menggunakan teknologi untuk menghilangkan bau, yang C mengelola sampah dengan program 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang D melarang masyarakat untuk membuang sampah? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Jadi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle itu adalah di kawasan padat penduduk yang merupakan sistem pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah yang dimaksud sebagai solusi dalam mengatasi persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkannya, khususnya di kawasan padat penduduk. Melalui TPS 3R ini, tidak hanya persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengelola sampah dengan program 3R, reduce, reuse, dan recycle. Soal selanjutnya, luas negara Singapura sempit sementara penduduknya banyak. Bagaimana upaya Singapura mengatasi hal tersebut? Apakah yang A dengan reklamasi pantai, yang B mengubah gunung menjadi pemukiman, yang C sewa tanah negara lain untuk perumahan, yang D membeli lahan tetangga, atau yang E meratakan pegunungan? Jadi pada tahun 1960 Singapura dihuni oleh kurang dari 2 juta orang. Angka tersebut berlipat 2 pada tahun 2008 menjadi hampir 4,5 juta jiwa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah serta meningkatnya upaya ekonomi dan industrialisasi negara, Singapura menambah luas daratan sebesar 22% sejak merdeka tahun 1965. Nah, sebagian tanah reklamasi dibiarkan kosong untuk cadangan masa depan. Meski penduduk asli Singapura tidak bertambah cepat seperti pertengahan abad ke-20. Orang asing terus membanjiri kota ini seiring bertumbuhnya ekonomi negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, dengan reklamasi pantai. Nah, ini sebagian tanah direklamasi. Soal selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut.
Satu, pisang tanduk dipotong miring besarnya sesuai selera. Yang kedua, masukkan santan daun, daun pandan, kolang-kaling, lalu aduk. Dan yang ketiga, masak hingga matang. Yang keempat, masukkan air, pisang tanduk, rebus hingga pisangnya berwarna merah. Dan yang kelima, gula merah dicairkan dengan cara direbus menggunakan air secukupnya. Nah, urutan langkah membuat kolak adalah, jadi urutannya yang pertama pasti pisang tanduk dipotong miring besarnya sesuai selera. Nah, ini pasti yang pertama. Dan yang kedua, itu gula merah dicairkan dengan cara direbus menggunakan air secukupnya. Dan yang ketiga, memasukkan air pisang tanduk, rebus hingga pisangnya berwarna merah. Dan yang keempat, masukkan santan daun, daun pandan, kolang-kaling, lalu aduk. Dan yang kelima, masak hingga matang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Atau jika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu tinggal lihat video saya yang sebelumnya. Di situ saya sering sharing bagaimana cara mengerjakan soal dan trik-trik mengerjakan soal ketika tidak tahu jawabannya. Soal selanjutnya, di sini ada judul buku puisi lama, pengarang Sultan Takdir Ali Syabana, tahun 1945, penerbit Dian Rakyat, tempat terbit di Jakarta. Nah, ini ada penulisan daftar pustaka yang benar untuk data buku ini. Jadi untuk urutan daftar pustaka yang benar itu, yang pertama itu nama pengarang, dan yang kedua itu tahun, dan yang ketiga judul buku, yang keempat kota terbit, yang kelima penerbit. Jadi di sini nama pengarang, misalkan di sini nama pengarangnya Ali Syabana. Nah, pengarang ini Sultan Takdir Ali Syabana. Nah, berarti ini. Dan yang kedua tahun, yang ketiga judul bukunya, yang keempat kota, yang kelima baru penerbit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, itulah bocoran soal tahap 3. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos menjadi P3K, semoga tahap 3 ini Bapak Ibu lolos P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.